webinar Applicat Indonesia dalam sesi SolidWorks Costing kali ini yang akan saya sampaikan selaku Application Engineer PT Applicat Indonesia. Adapun fitur SolidWorks Costing ini fungsinya adalah alat estimasi dari SolidWorks yang berfungsi sebagai memberikan estimasi terhadap desain yang kita buat ya, baik itu parts ataupun assembly. Dan ketika sedang berlangsung proses desain pun dia juga bisa dapat update untuk harganya. Jadi saya langsung share screen terlebih dahulu ya. Oke. Oke. Nah, kurang lebih ada model seperti ini yang akan saya buat atau yang akan saya lakukan proses SolidWorks Costing. Ada assembly seperti ini bentuknya. Awalnya saya akan mengestimasikan untuk parts ini terlebih dahulu. Ya, saya open dulu partnya. Nah, jika rekan-rekan ingin melihat atau memunculkan SolidWorks Costing, nah ini bisa rekan-rekan pilih di tab Evaluate. Kemudian di sini di paling pojok bisa dimunculkan untuk fitur SolidWorks Costing ada di sini, atau bisa di search command di sini, pilih search command, kemudian pilih atau ketikkan di keyboard yaitu costing. Dan seperti ini. Nah, di search command ya, SolidWorks Costing. Nah, untuk show communication juga bisa ditampilkan di sini. Ketik aja atau klik aja mata atau simbol mata di tadi ya, di review tadi. Nah, otomatis diarahkan ke fitur SolidWorks Costing. Nah, ini bisa kita klik ya. Nanti akan muncul di touchpad di sebelah kiri layar monitor. Ada touchpad untuk SolidWorks Costing. Kita bisa pin ya untuk showing touchpad costing ini. Di sebelah kanan layar ada juga untuk Costing Manager. Ini terdapat beberapa pengerjaan yang sudah masuk di SolidWorks Costing yang sudah diidentifikasi oleh SolidWorks Costing, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pemilihan stok tipenya, kita bisa pilih mau dia bentuknya sheet size atau material. Nah, kita bisa pilih juga untuk jenis ukurannya. Jadi karena pengerjaan adalah sheet metal, nah ini bisa kita pilih untuk ukuran dari sheet size-nya. Ini bisa diatur di template nanti ya, saya akan tunjukkan. Nah, ini ada pilihan 1 meter kali 2 meter, dan juga ada pilihan juga 1,5 kali 3 meter. Yang otomatis ke sini dipilih ada 1,5 kali 3 meter. Harganya adalah sekian. Ini baseline-nya bisa kita gembok ya, agar kita bisa tahu harga awalnya berapa. Nah, ini untuk baseline adalah sekian. Untuk current pada saat kita melakukan proses modifikasi desain ataupun perubahan material, ini akan berubah ya untuk posisi di current-nya. Nah, ini juga bisa memudahkan kita untuk comparison atau membandingkan harga dari baseline terhadap current saat ini ya. Contohnya adalah jika kita ubah sheet size, contohnya saya ubah jadi 1 meter kali 2 meter. Nah, tadinya baseline itu 12,82, itu naik sekitar 7% ke kondisi saat ini, jadi 13,67 USD. Oke, nah ini saya kembalikan lagi ke sheet size 1,5 kali 3 meter. Di sini ada untuk setup, history setup, dan juga pengerjaannya masing-masing ya sudah muncul di sini di Costing Manager. Nah, untuk CAD sendiri
kita bisa lihat previewnya seperti ini. Proses pemotongannya dari lembaran part, dari lembaran sheet ya, dipotong seperti ini bentuknya. Nah, kemudian dilakukan proses bending. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi ke bonding box nesting. Jadi peletakan ataupun penataan dari parts ini di sheet-nya bisa kita lihat ya. Kita bisa lihat juga untuk presentasi scrap-nya. Maksimum parts per sheet-nya ada berapa di satu lembar itu. Nah, jumlah lot size sheet-nya ada satu yang kita gunakan di sini ya. Untuk quality kita bisa isi di sini mau diproduksi berapa banyak. Kan untuk 50, contohnya di sini kuantitinya 50. Nah, kemudian di sini untuk lot size bisa kita atur juga ya. Jadi misalkan saya input per 20 parts itu dibikin jadi satu lot ya. Atau satu lot itu bikinnya 20 parts. Nah, tentunya di sini akan naik lagi untuk harga setup. Jadi akan naik ke harga setup dan berpengaruh ke harga total di sini. Harga total di sini akan naik. Di sini saya input aja 50 lotnya 50 ya size-nya. Kemudian di sini saya akan kasih lihat untuk show bonding box nesting-nya. Nah, kurang lebih seperti ini bentukannya. Jadi dalam satu lembar ini penataan part-partnya di preview seperti ini. Karena kita atur untuk offset per sheet ya, dari terhadap sumbu X dan Y itu sebesar 5 mm. Jadi kita bisa lihat di sini dikasih space terhadap sumbu X ataupun sumbu Y masing-masing 5 mm terhadap masing-masing parts-nya. Nah, untuk di sini ada penjelasan maksimum parts per sheet itu sebenarnya ada bisa mencapai 72 parts satu lembarnya. Namun karena kita membutuhkannya hanya 50, di sini saya input 50 parts. Nah, di sini masih sisa ya. Nah, ini berpengaruh terhadap presentasi scrap-nya. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita atur juga untuk materialnya mau pakai yang mana. Kita bisa atur di sini. Template editor. Ini karena templates-nya atau software-nya sendiri dari Amerika ya. Jadi template-nya masih mengikuti dari settingan Amerika sana. Jadi untuk mata uang maupun harga-harganya masih berdasarkan dari standar yang ada di Amerika sana. Nah, kemudian di sini kita bisa atur untuk materialnya. Harga per materialnya itu berapa. Di sini saya filter untuk material plain carbon steel ya. Nah, misalkan di sini ada thickness 1 sampai dengan yang paling besar 6 mm. Nah, kita bisa definisikan untuk dimensinya, dimensi sheet-nya sini 1 kali 2 meter sampai dengan 1,5 kali 3 meter. Ini juga berdasarkan thickness ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, untuk harganya settingannya ada di sini. Harga dari per materialnya. Sini ada 2 tipe ya, ada berdasarkan berat dan juga berdasarkan per lembarnya. Nah, di sini masing-masing kita bisa atur untuk harganya. Kemudian kita bisa close. Nah, ini kita sudah mendapatkan harga untuk satu parts ini ya, harganya sekian. Nah, di sini ada keterangan lagi untuk penjelasan manufacturing dan juga penggunaan material. Nah, di sini penggunaan material didefinisikan sekitar 27%. Kemudian untuk manufakturnya, karena di sini terdapat beberapa macam pengerjaan, jadi sekitar 73%. Seperti itu. Ini bisa kita save. Bisa kita close atau
kita balik lagi ke assembly-nya. Kita bisa balik lagi ke assembly-nya. Saya akan setting untuk part ini ya, terlebih dahulu untuk part yang di sini. Nah, di sini kita juga lihat, kita juga bisa setting untuk parts berbentuk blok seperti ini ya. Pengerjaan macam-macam di sini, ada milling dan juga drill. Nah, untuk settingan raw material bisa kita setting seperti ini ya. Bisa kita besarkan, mau berapa gitu untuk raw materialnya. Nah, terlebih dahulu saya gembok dulu untuk baseline-nya. Nah, seperti ini. Jadi setiap ada perubahan size raw material seperti ini, nah dia akan meminta update ya. Akan meminta update seperti itu kurang lebih. Nah, di sini ada beberapa pengerjaan yang dilakukan dari setup sampai dengan pengoperasian hole, pembuatan hole. Nah, di sini kita bisa lihat untuk masing-masing dari pengerjaannya seperti apa. Untuk mill operation, dari raw material dimakan sedemikian rupa ya, sedemikian ukurannya sampai mencapai kurang lebih sampai bentuknya mendekati dari part ini. Nah, kita bisa lihat historinya di sini. Nah, untuk pengoperasian hole, nah di sini karena kita ada beberapa lubang yang cukup besar ya. Nah, di sini karena settingan dari pemberian lubang dengan menggunakan alat drill, maksimumnya hanya sampai diameter 25,50 mm. Sedangkan kita evaluate di sini untuk diameter lubang ini adalah sekitar 26 mm. Jadi kita mesti update untuk pengerjaan ini. Kita bisa klik di picture-nya, kita bisa ubah ke change to mill seperti itu. Kemudian di sini kita dapat menambah custom operation seperti painting, pelapisan zinc ya. Nah, di sini juga bisa nanti untuk settingan harganya per phase-nya atau per part-nya itu berapa secara keseluruhan itu. Oke. Nah, ini saya bisa ubah untuk templates yang sudah saya atur ke dalam custom operation ya. Nah, di sini sudah tidak ada alert untuk pengoperasian hole. Dan di custom operation sudah saya tambahkan untuk lapisan zinc. Nah, jadi harganya sekitar sekian per part-nya. Untuk settingan sendiri adalah di sini kita bisa launch template editor. Nah, untuk penambahan beberapa settingan tadi ya, kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini. Di sini kita bisa atur untuk rumusannya. Jadi diameter lebih dari 20 mm itu masuk secara otomatis ke pengerjaan milling. Kemudian ditambahkan lagi untuk pengoperasian zinc plate, lapisan zinc. Jika materialnya dipilih plain carbon steel, dia otomatis menambahkan fitur ini.
Nah, di sini juga di setting untuk raw materialnya, kita bisa masukkan rumusannya di sini. Jadi ketika kita pilih template ini, nah otomatis untuk raw materialnya sudah bisa di preview atau bisa di otomatis muncul settingannya sedemikian rupa. Nah, settingannya bisa kita input di sini. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini, bisa menambahkan settingan atau rumusan baru. Kita bisa pilih if atau if then rumusannya di sini. Nah, di sini bisa kita pilih mau pengerjaan apa yang akan kita lakukan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, untuk pengoperasian harga, kita bisa input di sini ya. Kita bisa input di sini. Nah, untuk beberapa pengerjaan seperti mill, drill, dan juga machining center ataupun nanti ada pengerjaan settingan lainnya, settingannya di sini. Dari mulai harga mesin per jamnya itu berapa, harga operator per jamnya itu berapa, terus di sini bisa kita input maksimum RPM dari mesinnya perputaran berapa. Di sini bisa kita input juga load unload untuk pengerjaan parts ini, bongkar muat ataupun settingan menurunkan parts dari mesin itu berapa cost-nya per menitnya. Operation setup juga bisa kita pilih di sini. Untuk setup distribution, nah, di sini bisa kita pilih diaplikasikan terhadap masing-masing parts, terhadap per parts, atau bisa di setting ke lot size ya, atau secara keseluruhan dari parts ya. Nah, kurang seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat untuk harganya adalah sekian. Dari sebelumnya kita masih belum menambahkan untuk pengoperasian zinc plating dan juga untuk pengoperasian pengubahan dari drill ke milling, harganya di baseline itu sekitar 56,31 USD. Setelah kita masukkan tadi settingan untuk penambahan zinc plating dan juga untuk perubahan dari pengerjaan drill ke mill, itu akan naik sekitar 49% ke harga 84,9 USD. Dan kita bisa lihat previewnya untuk materialnya itu yang dibutuhkan sekitar 5%, dan jika manufacturing untuk pembuatan parts ini yaitu sekitar 95%. Oke, ini bisa kita save ya. Bisa kita save. Kemudian kita masuk lagi ke dalam assembly. Jadi kita akan estimasikan untuk assembly ini. Nah, kita pilih costing kembali ya. Nah, kita di sini diberikan beberapa pilihan. Ada 2 parts yang belum di-calculate, masuk ke dalam pop-up cost to be calculate di sini. Kemudian untuk cost definite yang sudah terdefinisi sebelumnya, yang harganya sudah kita tentukan tadi di sebelumnya. Ada 2 parts ini ya. Nah, sedangkan yang belum adalah di sini. Di sini bisa kita estimasikan atau kita bisa setting untuk parts-parts lainnya seperti ini misalkan. Untuk parts ini kita bisa masukkan ke dalam barang yang dibeli atau yang dibeli dari luar nanti. Kita bisa input harganya sekian. Oke.
Nah, masing-masing kita bisa atur ya harganya. Seperti di sini ada pneumatic fitting, dibeli sekitar 12, sekian USD per parts ya. Kemudian untuk tambahan lainnya seperti part-part support di sini untuk baut dan juga beberapa part toolbox lainnya, ini bisa kita setting harganya di sini. Part cost, masing-masing part berapa harganya. Kemudian jika kita ingin exclude atau kita tidak masukkan ke dalam perhitungan costing assembly, kita bisa pilih di sini exclude. Jika kita ingin memasukkannya kembali, kita bisa pilih include. Oke. Kemudian di sini kita bisa input untuk custom operation lainnya, yaitu assembly. Biaya assembly-nya secara total itu harganya sekian. Nah, ini bisa kita lihat dulu untuk harganya. Kita pilih begin customization, begin costing ya. Nah, harga total kita bisa dapat sekian. Adapun untuk parts-parts yang tadi belum masuk ke dalam perhitungan, dia sudah otomatis masuk ya ke dalam parts yang sudah dikalkulasi. Nah, kita lihat di sini di template editor untuk biaya assembly dari keseluruhan pengerjaan ini adalah sekian. Kita bisa input di sini. Di custom ada penambahan painting dan juga proses pelapisannya, kita bisa input harganya ya seperti ini. Kemudian untuk membuat reportnya dari SolidWorks Costing ini disediakan untuk generate reportnya. Jadi terhubung ke dalam secara otomatis terintegrasi ke dalam Microsoft Word ya. Kita bisa klik di sini publish untuk membuat reportnya secara otomatis. Oke, ditunggu beberapa saat. Oke, proses generate reportnya masih berlangsung. Nah, setelah muncul ya, kita bisa open untuk generate report Word-nya, seperti ini hasilnya. Jadi kita bisa membandingkan harga sebelumnya, sebelum di setting harga parts-parts yang belum masuk tadi ya, sekitar 313 USD, kemudian naik harganya setelah parts-parts yang tadinya belum dikalkulate masuk ke dalam harga current. Nah, di sini bisa kita lihat untuk harga-harganya secara detail ya, per parts itu berapa, harga yang dipabrikasi itu berapa, yang dibeli itu berapa. Nah, secara lengkap di sini ditampilkan ya, agar memudahkan kita ke pembentukan report yang kita lakukan terhadap desain ini. Nah, kita bisa save ke dalam file kita ya tentunya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi untuk SolidWorks Costing ini, keuntungannya untuk manajemen produksi sendiri adalah untuk menetapkan biaya dengan menggunakan data yang disediakan oleh manufaktur, yang disediakan oleh SolidWorks ya, untuk menentukan biaya total ya. Adapun untuk desainer ya, desainer juga kita dapat terbantu untuk estimasi desain biaya di awal dan memudahkan desain ulang untuk membuat biaya ketika ada perubahan model seperti itu, dan dapat membuat keputusan desain berdasarkan proses manufaktur yang di setup di sini. Oke,
Baik, eh, dari saya untuk presentasi mengenai SolidWorks costing kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita bisa setup per parts ya untuk membuat atau mengetahui estimasi harga, dan juga kita bisa edit template-nya atau kita bisa buat sendiri template-nya. Ini SolidWorks menyediakan fitur untuk template editor. Kurang lebih seperti itu. Baik, sekian dari presentasi saya. Bisa saya kembalikan lagi ke Pak Nugroho selaku host. Baik, Pak Nugroho. Terima kasih atas presentasinya Mas Edi ya. Jadi ya luar biasa sekali untuk SolidWorks costing di sini. Baik lagi ya teman-teman ya, kalau costing itu kan biasanya sebelum menggunakan SolidWorks pasti tiap proses manufaktur itu butuh costing ya, benar ya Mas Edi ya, benar ya. Betul Pak. Jadi kan biasanya kalau untuk costing itu kan dilakukan secara manual gitu ya, jadi dianalisanya manual. Jadi proses bikin lubang itu butuh biayanya berapa, terus proses facing butuh biaya berapa dan segala macamnya. Itu biasanya di kayak semacam mereka tuh biasanya punya formnya masing-masing gitu. Nah, dengan menggunakan SolidWorks tentunya hal ini dibantu, dipermudah dan dipersingkat. Lebih seperti itu. Silahkan kalau mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang mau ditanyakan dari SolidWorks sendiri, SolidWorks costing. Nah, di sini ada pertanyaan untuk parameter assembly cost ya. Bagaimana cara mengaturnya? Untuk assembly cost kita bisa atur di template-nya ya. Boleh di-share screen lagi, Mas Hedi? Oke, Pak. Wait ya. Share screen. Ya. Jadi untuk cost assembly kita bisa atur di sini ya. Per parts-nya itu setelah kita lakukan proses SolidWorks costing itu kita bisa atur di sini. Atau di template editor. Nah, masing-masing kita bisa atur ya untuk pengerjaan-pengerjaannya, dan itu juga berpengaruh ke dalam masing-masing parts ya. Setelah tadi kita setting untuk template-nya dari masing-masing parts yang beberapa parts yang kita atur harganya, di sini ada settingan-settingannya Pak. Nah, jadi untuk materialnya bisa kita input di sini, untuk thickness-nya harganya berapa per materialnya. Adapun untuk pengoperasiannya, nah di sini bisa kita atur untuk beberapa pengoperasian dari pengerjaannya. Setup cost-nya bisa kita atur di sini. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, Dari jadi pada dasarnya kalau memang untuk biaya proses manufacturing-nya itu semuanya berdasarkan dengan template ya, Pak Gilang. Pak Arya. Gilang. Terus ada pertanyaan lagi dari Pak Gilang, apakah mata uang cost-nya bisa dirubah dari USD ke rupiah? Tentu bisa, Pak ya. Di sini karena software-nya sendiri dari Amerika ya, jadi masih mengikuti harga dari sana. Kita bisa buat sendiri atau nah di sini kita bisa klik new template, kita bisa aplikasikan untuk template untuk sheet metal, untuk machining seperti apa. Nah kita bisa atur masing-masing dari template itu seperti apa. Nah, sini bisa kita ubah ke kodenya ke rupiah dan segala macam. Nah, tentunya di sini untuk pengerjaan ataupun harga dari masing-masing material ini bisa kita ubah ya ke dalam bentuk rupiah. Nah, di sini cost-nya bisa kita edit seperti itu kurang lebih. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lainnya?
Ada pertanyaan lagi, apakah costing ini berlaku juga untuk molding part? Boleh diperjelas lagi Pak untuk pertanyaannya, molding part-nya yang dimaksud seperti apa nih Pak? Apakah injection atau casting seperti itu Pak? Kan molding top parts itu macam-macam ya. Mungkin bentuknya bisa berupa blok ya. Bisa masuk ke template machining untuk pengerjaan molding sendiri. Molding parts-nya ya, dalam artian kata ini ya, parts yang mau kita estimasi itu seperti apa. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lainnya? Oh, casting ya. Casting berarti untuk pembuatan moldingnya atau proses untuk mencetaknya, Pak. Kalau untuk casting kan biasanya dengan menggunakan sand ya, Pak ya. Sand casting ya. Ya. Itu bisa di input ke dalam custom templates, Pak. Jadi tadi kan saya praktekkan untuk plating zinc ya. Ini bisa ditambahkan beberapa custom seperti pengerjaan molding di situ bisa ditambahkan. Jadi bisa kita setup harganya per part itu berapa. Kurang lebih seperti itu. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Pak Martua. Semua harga pada fitur cost dapat di custom. Bisa, Pak. Jadi untuk harga-harga setup maupun operasional dapat di custom ya. Seperti yang tadi saya lihat juga perlihatkan juga bisa diubah ke dalam bentuk rupiah dari USD. Namun secara berurut Pak. Jadi dari proses pengerjaan machiningnya, dari harga operatornya, dari harga load unloadnya itu masing-masing bisa di custom. Ada lagi mungkin pertanyaan? Baik, kalau oke, ada satu pertanyaan lagi lanjutan dari Pak Martua lagi. Bagaimana menentukan standar harga dari material? Pertanyaan yang Simple ya. simpel ya biasanya. Jadi pada dasarnya Pak, kalau untuk harga material itu memang biasanya beda-beda kan ya Pak ya. Jadi ketika proses machining pun juga pastinya untuk harga material itu pasti harganya beda-beda. Nah biasanya kalau untuk mengetahui harga masing-masing material itu, baik lagi Pak, silahkan bisa telepon ke masing-masing suppliernya, karena biasanya Ya, betul. supplier itu biasanya beda-beda untuk harga material. Ini khusus untuk harga material per kilogramnya ya Pak ya, biasanya. Jadi untuk let's say material aluminium itu kan nanti banyak sharingnya gitu. Dan nanti itu pasti akan beda-beda harga per kilogramnya. Terus kemudian kalau untuk harga besi, besi pun juga pasti akan bisa beda-beda untuk apa namanya untuk harga per kilogramnya. Nah itu biasanya untuk menentukannya itu balik lagi itu silahkan disampaikan atau ditanyakan ke supplier masing-masing. Atau bisa juga cari di website yang memang menyediakan material gitu ya untuk pembelian material, cari di website itu tinggal masukin aja ke template-nya SolidWorks, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk harga memang balik lagi bisa beda-beda antar supplier atau mungkin ya kita tentukan sendiri kita sering pakainya kemana, tanya ke supplier itu, kurang lebih seperti itu.
Betul? Begitu, Mas Hedi? Betul, Pak. Ya. Yang pastinya mengikuti harga pasaran saat ini ya. Agar lebih akurat lagi hasilnya. Saya tunggu satu pertanyaan lagi, satu pertanyaan terakhir. Oke, satu pertanyaan terakhir ya. Ini ada contoh untuk dari Pak Wahyu. Bisa minta dicontohkan Mas Oke, Hedi Pak. untuk custom harga, misal pengerjaannya. Mungkin bisa dimulai dari custom materialnya dulu ya, kali ya. Bisa Ya, di betul. Lance Template Editor, terus kemudian dicoba di harga per Di materialnya dulu. Mungkin bisa di add Nah, material di gitu. sini kita bisa masukkan add material di harga ataupun nama material bisa kita input di sini, misalkan mau titanium alloys, kita bisa pilih tipenya atau materialnya jenisnya apa. Nah, di sini custom material masuk ke dalam tadi yang kita pilih ya, untuk custom materialnya. Kemudian untuk thickness-nya segala macam bisa kita input di sini, harganya diedit. Untuk custom dari pengoperasian, tergantung daripada pengerjaan yang akan kita lakukan. Misalkan ada di sini ya zinc plating ya. Ini pengoperasiannya dia mau seperti apa. Jadi bisa kita aplikasikan per phase. Nah, harganya itu per phase itu berapa. Dan ini bisa kita setup untuk biaya setupnya ya. Per parts-nya itu berapa. Atau pengerjaannya berapa. Nah, di sini untuk setup distribution bisa kita lakukan untuk aplikasikan ke dalam masing-masing part ataupun dari load size atau juga nanti total dari pengerjaan masing-masing part ya. Material kelasnya bisa kita pilih mau seperti apa. Terus seperti itu. Untuk custom dari operation custom yang akan kita masukkan ke dalam templates. Nah, itu jangan lupa di klik save agar mengupdate ke dalam harga yang ada di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Baik, cukup menjelaskan ya Pak Wahyu ya untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk custom harga itu bisa dilakukan di template editor, balik lagi dari mulai materialnya itu harganya berapa, materialnya apa, terus harganya berapa per kilogramnya, itu bisa di custom di template editor, kurang lebih seperti itu. Betul. Baik, itu tadi adalah pertanyaan terakhir yang saya buka untuk hari ini, dan tentunya terima kasih rekan-rekan sekalian sudah mengikuti webinar SolidWorks untuk dengan tema SolidWorks Costing kali ini. Dan yang terakhir adalah